warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatimah Dewi Anggraini, SST MPH. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fisiologi kala 3 dan asuhan pada saat kala 3. Sebelumnya mungkin di sini sudah pada tahu semuanya ya, apa itu kala 3? Ya, kala 3 adalah lanjutan dari kala 2, yang mana kala 3 itu dimulai dari setelah lahirnya bayi berakhir, dilanjutkan dengan lahirnya plasenta dan selaput plasenta. Kala 3 juga disebut dengan kala pengeluaran plasenta. Jadi, mulai bayi lahir dengan berakhirnya plasenta, lahir lengkap, itulah yang dinamakan kala 3. Proses pengeluaran plasenta biasanya berlangsung 5 sampai dengan 30 menit setelah bayi lahir, ini pada umumnya ya. Kemudian pada kala 3 sendiri terdiri dari 2 fase. Fase yang pertama adalah fase dari pemisahan plasenta. Jadi di mana plasenta itu akan terpisah dari tempat ia menempel ya. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase pengeluaran plasenta, di mana fase plasenta mulai keluar. Berikut ini adalah fisiologi bagaimana plasenta itu bisa keluar ya. Yang pertama adalah adanya otot uterus atau meometrium yang dia berkontraksi mengikuti penyusunan dari volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Jadi uterus ibu yang membesar itu kan akan menyusut karena bayinya sudah lahir. Nah, karena uterus itu akan menyusut dan akhirnya otot uterus itu akan mulai berkontraksi. Nah, dari kontraksi tersebut, dia akan menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlengkapan plasenta, sehingga dia akan menjadi semakin kecil. Sedangkan tempatnya kecil, semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta itu dia tidak akan berubah. Maka secara otomatis plasenta akan mulai terlipat, melebar, dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam vagina. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya, bahwasanya plasenta itu merupakan suatu massa atau benda yang berbentuk bulat dan dia datar ya. Kemudian pada permukaan plasenta itu, pada paternal plasenta itu berwarna antara kebiruan dan kemerahan, yang mana dari permukaan tersebut dia memiliki lobus-lobus ya. Tali pusat dari plasenta dia akan membentang dari umbilikus janin sampai ke permukaan fetal plasenta, yang mana dari tali pusat ini dia akan membentang kurang lebih untuk panjangnya 56 cm. Pada tali pusat plasenta sendiri dia mengandung 3 pembuluh darah, 2 darah arteri yang berisi dari darah kotor janin menuju plasenta, dan 1 darah vena yang mengandung oksigen menuju ke janin. Pemisahan plasenta ditimbulkan dari kontraksi dan retraksi meometrium sehingga dinding uterus menjadi lebih tebal dan ukuran plasenta itu dia akan relatif lebih berkurang. Nah, pada area pemisahan, bekuan darah retroplasenta itu akan mulai terbentuk. Dari bekuan darah ini dia akan menambah tekanan pada plasenta sehingga dari bekuan darah itu dia akan membantu dan mendorong untuk plasenta agar dia bisa terlepas. Kemudian karena adanya kontraksi uterus yang tadi berkontraksi ya di dalam rahim karena sudah tidak ada bayi, selanjutnya dia akan melepaskan keseluruhan plasenta dari uterus dan dia akan secara perlahan mendorong plasenta keluar vagina, yang mana nanti akan disertai dengan pengeluaran selaput ketuban dan bekuan darah retroplasenta.
ya. Ini adalah cara pelepasan plasenta. Untuk cara yang pertama adalah dengan menggunakan metode ekspulsi Skulitz. Pelepasan ini dapat dimulai dari tengah atau sentral atau dari pinggir plasenta, ya. Jadi bisa mulai dari tengah ataupun pinggir. Kemudian ditandai oleh makin panjang dan keluarnya tali pusat dari plasenta. Nah, tanda ini ditemukan oleh Aflet, ya. Kemudian tanpa adanya perdarahan vaginam. Lebih besar kemungkinannya terjadi pada plasenta yang melekat di fundus, ya. Jadi kalau pakai metode ini dia bisa mulai dari tengah atau dari pinggir. Kemudian ini adalah beberapa prasat untuk mengetahui apakah plasenta lepas dari tempat inflamasinya. Yang pertama adalah prasat Kushner, ya, di mana tangan kanan itu akan meregangkan tali pusat atau yang kita sering sebut dengan PTT atau peregangan tali pusat. Sedangkan tangan kiri itu menekan daerah di atas simfisis dan kita melakukan dorsokranial. Jadi kita tekanan di atas simfisis, ya. Jika tali pusat tertarik ke dalam, tandanya plasenta belum lepas. Nah, jika semakin panjang tali pusatnya, maka artinya plasenta sudah lepas. Karena itulah ini merupakan salah satu dari tanda-tanda plasenta lepas. Jadi tali pusat itu akan semakin memanjang. Ya, metode ini yang sering kita gunakan, ya. Kemudian yang kedua adalah prasat Strassman, ya, di mana tangan kanan itu meregangkan sedikit tali pusat atau PTT, sedangkan tangan kiri itu mengetuk-ketuk fundus uteri. Bila terasa getaran pada tali pusat yang direnggangkan, artinya plasenta belum terlepas dari dinding uterus, ya. Kemudian yang ketiga adalah prasat Klein, ya, di mana pada hal ini wanita itu atau ibu bersalin itu diminta untuk mengeden, ya, maka tali pusat akan tampak turun ke bawah, dan apabila pengendaannya dihentikan atau dia sudah mengejarnya berhenti dan tali pusat masuk kembali ke dalam vagina, berarti plasenta belum lepas dari dinding uterus. Dan dari prasat ketiga ini yang sering digunakan itu adalah yang prasat Kushner, ya. Ya. Selanjutnya adalah metode ekspulsi dari Matthew Duncan, ya, yang mana ini ditandai adanya perdarahan dari vagina apabila plasenta mulai terlepas, ya. Jadi akan terlihat perdarahan yang keluar. Apabila plasenta lahir, umumnya otot-otot dari uterus itu akan berkontraksi sehingga pembuluh-pembuluh darah itu akan terjepit dan perdarahan itu akan segera berhenti. Jadi awalnya memang pada saat plasenta keluar itu kan beberapa pembuluh darah itu kan juga akan melebar sehingga dia akan mengeluarkan darah, ya. Nah, karena adanya kontraksi setelah pelepasan plasenta itu nanti akan ada kontraksi sehingga itu nanti yang akan menjepit si pembuluh darah sehingga perdarahan itu pun akan terhenti, ya. Nah, ini adalah tanda-tanda dari pelepasan plasenta yang adik-adik semuanya Mbak harus hafal dan pahami, ya. Yang pertama adalah perubahan bentuk dan tinggi fundus, ya. Jadi fundus itu akan berubah menjadi globuler, ya. Kemudian tali pusat itu akan memanjang, ya. Tentunya kalau kita lihat, ya, bentuk, karena kalau pada bayi masih ada di dalam itu kan perutnya akan membesar, ya. Tapi kalau sudah plasenta nanti itu akan berubah menjadi globuler. Kemudian tali pusat memanjang, ya. Tadi seperti yang disampaikan di awal, ya, merupakan salah satu tanda di mana skala 3 itu adalah tali pusat yang memanjang. Terus karena tadi tali pusatnya kan mulai lepas sehingga pembuluh-pembuluh darah yang berada di dalam itu kan dia akan terbuka, ya, sehingga
akan menimbulkan semburan darah mendadak dan singkat ya, itu adalah tanda-tanda pelepasan plasenta. Jika adik-adik sudah mendapatkan bayi sudah lahir, apa yang harus kita lakukan? Kita amati dulu tanda-tanda dari pelepasan plasenta. Karena kita tidak boleh melakukan peregangan atau manajemen aktif kala 3 itu jika tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta ya. Ini harus paham dan harus dihafalkan, ada 3 ya. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah mendapati tanda-tanda persalinan pada kala 3? Nah, ini yang harus kita lakukan itu adalah manajemen aktif kala 3 ya. Ini pada kala 3 itu atau sering kita singkat MAK 3 ya, jangan sampai salah. Jadi kalau di kala 3 itu ada yang namanya manajemen aktif kala 3. Nah, apa itu? Ya, tujuan dari manajemen aktif kala 3 atau MAK 3 itu adalah untuk pelepasan dan ekspulsi segera dari plasenta dan merupakan satu cara yang dicapai dengan cara paling mudah ya, dengan cara yang paling mudah dan yang paling aman dari manajemen aktif kala 3. Ya, di mana kemudian manajemen aktif kala 3 sendiri itu adalah merupakan pengeluaran aktif dari plasenta, yang mana dari metode tersebut itu akan membantu dan menghindarkan terjadinya perdarahan pasca salin ya. Nah, ini ya tujuan dari manajemen aktif kala 3 ada apa saja sih? Yang pertama itu adalah menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif ya. Terus kemudian tujuan yang kedua itu adalah dengan adanya manajemen aktif MAK 3, MAK 3 ya, itu akan dapat mempersingkat waktu pada kala 3 sehingga kala 3 tidak terjadi kala 3 yang memanjang ya, atau permasalahan pada kala 3. Dan juga karena adanya rangsangan pada fundus yang mana nanti akan mencegah perdarahan pada kala 3. Kemudian juga akan mengurangi adanya kehilangan darah pada kala 3 dan mengurangi kejadian retensio plasenta atau plasenta yang masih tertinggal ya. Apa saja manajemen aktif kala 3? Ini semuanya harus hafal, ada 3 ya. Yang pertama adalah pemberian suntik oksitosin ya. Jadi setelah bayi lahir diberikan suntik oksitosin, kemudian melakukan peregangan atau penegangan tali pusat terkendali atau kita sering singkat dengan PTT ya. Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan rangsangan taktil atau pemijatan fundus uteri atau yang sering kita sebut dengan meses uterus ya. Jadi ada 3, saya tegaskan lagi, ada suntik oksi, peregangan tali pusat, dan meses uteri. Ya, ini adalah yang pertama, pemberian oksitosin pada 1 menit pertama setelah bayi lahir ya. Mengapa sih oksitosin harus diberikan ya? Jadi pemberian oksitosin itu diberikan karena untuk bertujuan untuk dapat merangsang uterus sehingga uterus itu dapat berkontraksi dan juga akan mempercepat pelepasan dari plasenta itu sendiri, sehingga pelepasan plasenta akan relatif lebih cepat. Kemudian jika oksitosin tidak tersedia, kita bisa lakukan dengan cara manual ya, dengan cara merangsang puting susu ibu atau susukan bayi pada ibu guna menghasilkan oksitosin yang alamiah ya. Jadi kalau misalnya puting susu ibu itu dirangsang, itu akan menghasilkan oksitosin yang secara alamiah, sehingga nanti itu akan membantu untuk merangsang uterus agar berkontraksi. Dan juga dapat diberikan ergometrin 0,2 mg secara IM untuk mencegah adanya perdarahan pada kala 3. Kemudian, jangan diberikan ergometrin kepada ibu dengan preeklamsi, eklamsi, atau dengan
tekanan darah tinggi, karena hal ini dapat meningkatkan resiko adanya penyakit cerebro atau vaskuler ya. Jadi suatu gangguan ya suplai darah ke otak yang mana itu nanti akan diganggu secara mendadak, sehingga nanti kalau misalnya ibu dengan kondisi seperti ini kita masih berikan suntik ergometrin, maka itu akan mengakibatkan gejala stroke pada ibu bersalin ya, sehingga kita harus benar-benar mengkaji pada ibu bersalin apakah memang mempunyai riwayat preeklamsi, eklamsi atau tekanan darah tinggi. Ini adalah langkah-langkah dari pemberian oksitosin ya. Bagaimana sih caranya kita memberikan oksitosin? Saya yakin kalau untuk penyuntikan adik-adik semuanya di sini sudah bisa ya. Yang pertama, setelah bayi lahir, bayi dikeringkan dan kemudian diganti dengan menggunakan kain bersih dan kering ya. Kita letakkan di atas perut ibu. Setelah itu kita ini masih masuk di kala 2 ya. Setelah itu ya, berikut ini adalah langkah-langkah dari pemberian oksitosin. Saya yakin di sini adik-adik semuanya sudah bisa ya. Jadi yang pertama itu adalah setelah bayi dikeringkan dan kain bersih, dengan menggunakan kain bersih dan kering, letakkan di atas perut ya. Langkah selanjutnya adalah kita memeriksa dari uterus untuk memastikan bahwasanya tidak ada janin kedua atau bayi yang lain pada saat ibu setelah melahirkan ya, atau kita sering sebut undiagnosed twin ya. Kemudian kita harus sampaikan kepada ibu ya, bahwasanya ibu sudah selesai dalam persalinan kala 2, sudah bayinya sudah lahir, dan kita akan memberikan suntikan oksitosin untuk kepada ibu ya, untuk mempermudah pada saat pelepasan plasenta ya. Nah, kemudian segera biasanya setelah bayi lahir dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir kita berikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM pada sepertiga bagian atas paha bagian luar atau fastul lateralis ya. Jangan lupa secara IM itu kemudian kita lakukan aspirasi sebelum kita suntikan obatnya ya. Kita pastikan bahwasanya tidak ada janin kedua, bahwasanya tidak ada darah yang masuk ke dalam spade kita, jarum suntik kita. Jadi kita pastikan bahwasanya kita tidak masuk ke dalam pembuluh darah ya. Peregangan tali pusat terkendali, ini adalah yang poin kedua ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita pindahkan klem ya. Tadi kan setelah klem ini kan sudah dipotong tali pusat dengan si bayi ya. Nah, yang kedua itu adalah pindahkan klem ya. Jadi ujungnya klem itu kan masih berada di ujung ya. Setelah kita potong tali pusat tadi, kita pindahkan ke depan vulva 5 sampai dengan 10 cm. Jadi yang awalnya jauh kita dekatkan 5 sampai dengan 10 cm di depan vulva. Sementara tangan kita yang satu ya, kita letakkan tangan yang lain pada abdomen ibu, kita berikan alas kain tepat berada di simfisis pubis ya. Kita lakukan tekanan dorso-kranial ya. Gunakan tangan ini untuk dapat meraba kontraksi uterus pada saat melakukan PTT ya. Kita pastikan adalah bahwasanya pada area perut itu sudah berkontraksi. Biasanya kontraksi itu kan terlihat pada area perut itu dia akan relatif lebih menegang ya dan membulat. Kemudian bila plasenta belum lepas, tunggu hingga uterus berkontraksi kembali ya. Sekitar 2 sampai dengan 3 menit
secara berselang untuk mengulangi kembali adanya PTT. Jadi perlu dipahami bahwa saya di sini tuh kita hanya menegangkan, tidak menarik ya. Jadi otomatis pada saat kontraksi itu kita lakukan PTT dan bukan ditarik, tapi kita hanya menegangkan karena secara otomatis, secara alamiah tali pusat itu akan semakin memanjang dan karena ada dorongan kontraksi pada uterus itu nanti akan mendorong tali pusat itu untuk keluar dengan sendirinya, sehingga kita tidak perlu melakukan manipulasi pada saat peregangan tali pusat. Tidak perlu kita tarik-tarik karena nanti dapat menyebabkan tali pusatnya menjadi putus. Ya. Pada saat mulai kontraksi, uterus itu akan menjadi bulat dan tali pusat itu akan semakin memanjang. Nah, kita mulai lagi tegangkan tali pusat, kemudian lakukan penekanan pada dorsokranial sehingga tali pusat akan semakin menjulur dan korpus uteri atau bagian dari plasenta ya akan bergerak ke atas, yang menandakan bahwasanya plasenta itu telah lepas dan dapat dilahirkan ya. Jadi kalau misalnya belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, itu tidak boleh kita lakukan peregangan tali pusat. Jadi kita pastikan bahwasanya sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Sama pada saat kala 2. Belum ada tanda-tanda kala 2, pembukaan belum lengkap ya. Kita tidak boleh melakukan asuhan pada kala 2. Kita tunggu ya. Kemudian jika langkah 4 tidak berjalan dengan semestinya atau plasenta tidak turun setelah 30-40 detik ya, kok sudah 30 detik dan belum turun juga, nah kita mulainya PTT dan tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, ya sudah, jangan teruskan PTT ya, artinya di situ ada beberapa permasalahan perlekatan pada plasenta ya, sehingga plasenta tidak bisa keluar dengan semestinya. Kemudian setelah plasenta terpisah, ini ya kalau misalnya plasenta sudah selesai kita lakukan PTT, plasenta sudah terpisah, kita anjurkan ibu untuk meneran ya, sehingga dengan adanya ibu meneran, plasenta itu akan terdorong keluar ke arah intorotus vagina ya. Dan dari situ kita harus tetap tegangkan tali pusat dengan sejajar lantai ya, mengikuti dari sumbu jalan lahir ya kita ya. Nah, setelah plasenta sudah terlihat di intorotus vagina, kita lahirkan plasenta dengan mengangkat tali pusat ke arah atas dan menopang plasenta dengan tangan lain untuk kita letakkan dalam wadah penampung ya. Jadi itu plasentanya sudah keluar, tinggal bagian plasentanya itu, kemudian kita lakukan penarikan dengan lembut dan perlahan untuk melahirkan selaput ketuban. Selaput plasenta ya di sini ya. Kita keluarkan, kita pilin ya, jadi dipilin tangan kita memilin selaput ketuban. Nah, sehingga selaput ketuban itu akan lahir dengan seluruhnya. Jika selaput ketuban robek dan tertinggal di jalan lahir saat melahirkan plasenta, kita hati-hati periksa vagina dan serviks dengan seksama ya. Ya, yang ketiga adalah meses atau rangsangan taktil pada fundus uteri. Bagaimana caranya? Ya, setelah plasenta lahir dan itu kita letakkan tangan pada fundus uteri. Jelaskan kepada ibu, kita informasikan bahwasanya plasenta sudah lahir dan ini kita akan melakukan pijatan pada perut yang bertujuan untuk mencegah perdarahan ya. Mungkin kita sampaikan juga bahwa kondisi tersebut akan merasa tidak nyaman karena tindakan yang diberikan, karena memang kontraksi uterus itu akan membuat ibu merasa mules ya. Dengan lembut dan gerakan yang mantap, tangan kita arahkan memutar pada fundus uteri sehingga uterus itu akan berkontraksi. Jadi nanti otomatis akan terlihat dari fundus itu nanti akan mengeras ya. Jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik, maka kita harus waspada bahwasanya ada antonia uteri. Harus waspada ya, karena kalau
Kalau 15 detik aja itu tidak, oh kok kontraksinya masih lembek dan sebagainya, ya kita harus waspada adanya atonia uteri. Karena kalau kita biarkan itu dapat mengakibatkan adanya perdarahan pada ibu bersalin. Ya, setelah kita lakukan meses ya, kita periksa plasenta dan selaputnya, kita pastikan bahwasanya keduanya itu lengkap dan utuh. Plasentanya utuh, tali pusatnya juga utuh, selaputnya juga utuh ya. Kemudian periksa kembali uterus setelah 1 hingga 2 menit untuk memastikan uterus berkontraksi. Jadi kita sambil setelah kita tadi ya kita sudah meses ya, kemudian jangan lupa dicek kembali gitu ya. Kemudian periksa kontraksi uterus selama 15 menit selama 1 jam pertama dan pasca persalinan setiap 30 menit selama 1 jam kedua pasca persalinan ya. Jadi pada kala 4 itu kalau adik-adik lihat di lembar patograf bagian belakang, bagian bawah itu ada poin untuk pengecekan uterus. Jadi di mana setelah kala 3 selesai kita bereskan ibunya dan sebagainya, ibunya sudah bersih, kita harus mengecek setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan 30 menit pada 1 jam kedua terkait dengan kontraksinya ya. Nah, ini adalah pemeriksaan plasenta, selaput ketuban dan tali pusat. Kenapa kita harus periksa? Ya, tujuannya adalah untuk dapat memastikan bahwa tidak ada bagian plasenta atau selaput ketuban yang masih tertinggal. Karena kalau masih tertinggal itu akan berbahaya dan dia akan mengganggu adanya kontraksi uterus sehingga nanti bisa menyebabkan perdarahan, infeksi dan sebagainya pada ibu bersalin. Nah, bagaimana sih cara untuk pemeriksaannya? Pada bagian maternal, plasenta kita letakkan di alas permukaan yang rata. Kemudian dibuka selaput ketuban yang menutupi permukaan bagian maternal. Kemudian memeriksa kelengkapan dari plasenta, bahwasanya kita cek ya, ada semua kotyledonnya itu. Ya, kotyledonnya ini bagian-bagian dari plasentanya itu juga lengkap. Jadi tidak ada plasenta yang dia apa ya istilahnya lepas atau plasenta tidak lengkap atau kroak ya, bahasa Jawanya seperti itu. Ya, terus kemudian selaput ya. Bagaimana sih cara melihat selaputnya, selaput ketubannya? Ya, cara yang pertama itu adalah menyatukan dari satu persatu untuk melihat gambaran umum dari kelengkapan. Jadi kita jadikan satu ya. Kemudian mengangkat plasenta dengan memegang tali pusat ya. Kita pegang tali pusatnya, biarkan plasenta itu menggantung. Kemudian salah satu dari tangan itu kita masukkan untuk melebarkan selaput dari plasenta untuk membantu pemeriksaan ya. Kita lihat dari posisi insersi tali pusat, dari posisi pelepasannya itu bagaimana. Terus kita lihat pembuluh darahnya. Tadi ya kita lihat kan pembuluh darah itu kan ada 3 di plasenta ya, ada 2 untuk arteri dan vena 1 kita cek ya. Kemudian kita timbang plasentanya berapa gram, panjangnya kita ukur ya. Kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda dari plasenta subsidiaria. Kemudian jika ada, oh jadi ada bagian-bagian atau membran-membran yang tidak lengkap dari plasenta, kita bisa ditarik dengan menggunakan klem ya. Jadi kita bisa kita siapkan klem, kemudian ada kapas ya. Jadi sambil untuk membantu kita untuk melihat bagian-bagian plasenta kelengkapannya. Nah, begini ya bentuk dari selaput dari ketuban, selaput dari plasenta, maaf. Nah, setelah itu pada kala 3 ini kan kita akan melihat adanya IMD. Jadi kala 2 itu kan setelah bayi lahir langsung disusukan. Nah, kemudian kita akan evaluasi setelah selesai dari kala 3 ya. Bagaimana proses IMD-nya? Ya, kemarin sudah dijelaskan ya tadi, apa sih itu IMD? Jadi,
IMD atau early initiation itu merupakan suatu permulaan kegiatan menyusu dalam 1 jam pertama setelah bayi lahir ya. Dan cara bayi menyusu 1 jam pertama setelah lahir dengan menggunakan usaha sendiri tanpa ada bantuan dari Bu Bidan. Jadi yang namanya IMD itu ya kita biarkan si bayi itu mencari puting sendiri dan menyusu sendiri dengan usahanya sendiri ya. Ini yang sering salah. Jadi Bu Bidan itu biar cepet, langsung aja dideketin ke putingnya, langsung disusukan ke putingnya. Padahal itu cara yang tidak benar ya. Itu bukan IMD namanya ya. Kemudian bayi menyusu, the breast crawl atau bayi itu merangkak mencari payudara. Jadi secara otomatis itu kalau kita lihat video IMD itu bayi itu akan menendang-nendang dan dia itu akan berusaha untuk merangkak mencari payudara si ibu ya. Kemudian kalau dia sudah menemukan payudara, ya sudah bayi itu kita biarkan 30 menit sampai dengan 1 jam untuk menyusu pada ibunya. Ya. WHO juga merekomendasikan proses IMD itu selama 1 jam pertama di awal kehidupan bayi karena memang IMD itu sangat luar biasa sekali manfaatnya ya. Kemudian dari Kemenkes juga menuangkan peraturan Menteri Kesehatan Permenkes 15 tahun 2014 yang pada pasal 2 itu adalah memberikan anjuran untuk melakukan IMD pada ibu yang setelah bersalin, ibu setelah melahirkan ya. Kemudian menurut pasal tersebut tenaga kesehatan wajib ya, kita hukumnya wajib melaksanakan IMD terhadap bayi yang baru lahir. Jadi kalau Bu Bidan tidak melakukan IMD pada bayi itu berarti Bu Bidan ini tidak mengikuti peraturan menteri ya, dan tidak memberikan hak bayi untuk menyusu lebih dini ya. Dan prosesnya paling singkat itu adalah 1 jam ya, jika memang tidak ada kontraindikasi medis yang terjadi. Jadi kalau misalnya ibu ternyata bayinya dalam kondisi asfeksia, tidak dapat menangis dengan baik, apakah harus IMD terlebih dahulu? Tidak, jadi kita tangani dulu kondisi kegawat daruratan tersebut pada ibu ataupun pada janin. Jika dalam kondisi sudah stabil, baru kita lanjutkan menyusu dininya. Oke, apa saja yang menjadi manfaat dari IMD? Jadi untuk yang pertama itu adalah mencegah adanya hipotermi, adanya kontak. Mengapa bisa? Karena adanya kontak kulit dari ibu dengan si bayi itu secara otomatis akan transfer dari suhu kehangatan si ibu menuju ke bayi ya, sehingga bayi itu akan relatif tercegah dari suhu yang dingin atau hipotermi ya. Kemudian dengan adanya IMD, bayi itu akan lebih merasa tenang, pernafasan dan jantung akan lebih stabil ya. Karena kalau bayi itu kan pada saat dia berada di rahim, itu yang sering didengar itu kan adalah denyut jantung ibunya, suara ibunya dan sebagainya. Nah, ketika si bayi itu keluar, otomatis dia itu kan akan beradaptasi dengan lingkungan. Biasanya dia bernafas dengan menggunakan plasenta, ditransfer oksigen juga dari plasenta, makan dari plasenta dan sebagainya ya. Tiba-tiba dan dalam rahim itu kan suhu sudah didesain sedemikian rupa sehingga dia akan sesuai dengan suhu tubuh si bayi. Nah, ketika bayi itu lahir, dia itu kan akan melihat ternyata suhu di luar juga akan berbeda. Oh, ternyata suasana lingkungan di luar itu berbeda. Nah, dengan adanya inisiasi menyusu dini, dia berada dekat dengan si ibu, dia itu akan lebih merasa tenang otomatis. Jadi dia tidak akan merasa kaget ya. Kemudian mempererat bonding attachment ya, mempererat kedekatan antara si ibu dengan si bayi, tentu saja karena otomatis ya, ibu yang dia pada saat bersalin, aduh tadi ya, bersalin sakit, nyeri dan sebagainya. Dan ketika mendengar suara bayinya menangis, nah itu biasanya rasa sakit dari ibu itu juga akan
menghilang ya, apalagi kalau bayi itu berada di dalam dekapan si ibu, otomatis ibu juga akan merasa ikatan yang kuat antara si ibu dengan si janin. Kemudian menjilat permukaan kulit ya, katanya kan kalau orang ini bilang, ah bayi kalau IMD itu kan nanti dia akan menjilat-jilat area tubuh si ibu, nanti bagaimana? Nanti akan membuat bayi sakit dan sebagainya. Tidak ya, pada kenyataannya dengan bayi itu menjilat permukaan kulit pada kulit ibu, itu akan mengumpulkan bakteri yang mana itu akan merangsang adanya terbentuk sistem kekebalan tubuh pada si bayi ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mendukung inisiasi menyusu dini pada yang pertama adalah kesiapan dari fisik, psikologi ibu yang sudah dipersiapkan sejak awal kehamilan ya. Jadi dari awal kehamilan ibu itu sudah paham ya namanya IMD itu bagaimana, ya prosesnya bagaimana, sudah di training oleh Bu Bidan ya, sehingga pada saat bersalin ibu tidak ada pikiran, ih kok bayinya lahir ditaruh di perutnya saya, nanti kalau glinding gimana, ih kok Bu Bidan itu tidak perhatian sama anak saya, kok anak saya cuma dibiarin ditaruh di perut saya, kok disuruh nyari nenen sendiri gitu ya, padahal sebenarnya memang itu adalah proses dari IMD ya. Bahkan kalau misalnya kita tidak siapkan, tidak kita dari awal, takutnya ibu itu tidak siap untuk IMD sehingga menolak untuk IMD ya. Bahkan banyak sekali ibu-ibu itu yang saya itu udah nyeri, udah ini sudah nggak mau yang namanya IMD. Padahal kalau seperti kita ketahui, rangsangan stimulasi pada putik susu ibu itu justru akan merangsang adanya kontraksi uterus, otomatis nanti akan perdarahannya akan berkurang ya. Kemudian yang kedua adalah informasi yang diperoleh ibu tentang inisiasi menyusu dini ya. Ternyata info yang sudah dilihat ibu itu sudah bagus ya, sehingga ibu nanti kalau bagus informasinya otomatis dia akan pro dengan dia akan support adanya IMD ya, dia sudah paham. Tapi bagi ibu-ibu yang belum, bahkan kalau seperti pengalaman saya dulu itu ada yang menolak untuk IMD karena taunya ibu tersebut, taunya dari keluarga tersebut, air susu yang pertama kali keluar itu adalah air susu yang atau kolostrum kita sebutnya ya, itu adalah yang jelek ya, tidak bergizi dan harus dibuang, padahal bukan ya. Air susu atau kolostrum yang pertama keluar pada saat ibu melahirkan itu kan memang benar-benar luar biasa gizinya ya. Sedangkan ada beberapa orang yang mempunyai asumsi bahwasanya si kolostrum itu harus dibuang. Jadi awal-awal menyusui itu asinya itu harus dibuang ya, biar sampai putih baru disusukan ke anaknya. Padahal itu adalah suatu kondisi atau suatu informasi yang sangat-sangat yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan ya. Terus yang selanjutnya adalah tempat bersalin dan tenaga kesehatan. Kembali ya, semua tempat yang nyaman, tempat yang hangat, tempat yang bersahabat, dan bidan juga yang bersahabat, bidan yang selalu mendukung ya, itu semuanya pasti akan mendukung juga pada proses inisiasi menyusu dini. Gimana coba kalau misalnya bu bidannya merengut, bu bidannya marah-marah terus ya, bu bidannya nggak bersahabat, otomatis ibunya itu sudah otomatis itu akan menambah tingkat kecemasan dari ibu dan ibu semakin stres. Otomatis inisiasi menyusu dininya juga tidak akan berjalan dengan semestinya. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan inisiasi menyusu dini, sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi di pertemuan berikutnya, yang pertama itu saat bayi lahir, letakkan di perut ibu ya, kita handuk perut handuk yang ada di perut ibu itu kita gunakan alas, kemudian kita keringkan seluruh tubuh bayi kecuali kedua tangan ya, kedua tangan. Kemudian tali pusat dipotong lalu diikat. Kita biarkan vernik atau zat lemak putih yang melekat di tubuh bayi, tidak perlu kita bersihkan karena zat ini akan membuat nyaman dari bayi. Kemudian tanpa digendong, bayi langsung ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kontak skin to skin dengan si ibu.
Apa sih persiapan yang harus dilakukan ketika menyusui dini? Yang pertama adalah pertemuan pimpinan rumah sakit, dokter, bidan, dokter anak, dokter anestesi, tenaga kesehatan yang bertugas ya. Itu semuanya harus uh, mensosialisasikan rumah sakit sayang ibu. Jadi memang harus semuanya mendukung adanya proses IMD ya. Kemudian melatih tenaga kesehatan yang terkait pada saat menolong persalinan itu dapat menolong mendukung ibu pada saat menyusui ya. Terus kemudian dapat menolong juga inisiasi menyusui dini yang benar pada ibu, karena kadang ibu-ibu juga butuh support karena banyak kekhawatiran kepada ibu, bagaimana kalau anak saya tidak bisa menyusui dengan baik karena saya tidak dapat mencapai puting, bagaimana. Nah itu memang perlu sekali dukungan dari tenaga kesehatan. Kemudian selama ANC 2 kali pertemuan tenaga kesehatan bersama orang tua ya, untuk membahas atau dengan keluarga untuk dapat membahas keuntungan ASI dan menyusui, tata laksana menyusui yang benar, dan proses dari IMD. Sehingga memang tidak saat bersalin ibu baru belajar, tapi memang kita ajarkan tentang ASI itu adalah pada saat ibu sudah hamil, sehingga pada saat sudah melahirkan, sudah siap untuk dapat menyusui si bayi. Nah, kemudian di rumah sakit sayang ibu itu harus mempunyai 10 langkah ya keberhasilan menyusui ya. Jadi memang harus terdukung dari rumah sakit juga. Ini adalah tahapan inisiasi menyusui dini ya. Yang pertama adalah istirahat siaga atau rest quit alert stage. Dalam waktu 30 menit ya. Jadi biasanya bayi hanya terdiam. Jadi pada saat kita sudah menengkurapkan si bayi, kita nggak usah khawatir kok bayinya hanya terdiam dan bagaimana ya. Ya, tapi pada saat seperti ini banyak sekali ibu-ibu atau bidan-bidan tuh yang merasa ini berarti gagal dan sebagainya. Nah, padahal seharusnya memang ini adalah memang tahap istirahat siaga. Bayi itu sudah lelah setelah bersalin, jadi dia memang istirahat ya. Jangan menganggap proses menyusui dini gagal bila setelah 30 menit sang bayi tetap diam. Biarkan tidak perlu kita ambil, kita biarkan paling tidak 1 jam bayi itu berada di perut ibu ya. Nah setelah tadi dia fase diam ya, istirahat. Kemudian ada fase yang namanya suara kecapan dan gerakan menghisap, di mana pada tahapan ini bayi akan mengeluarkan suara kecapan dan gerakan menghisap pada mulutnya ya. Pada menit ke-30 sampai 40 ini bayi akan memasukkan tangannya ke mulutnya ya. Makanya itu daerah tangan itu memang kita tidak bersihkan ya, karena memang untuk merangsang dari suara kecapan dan refleks menghisap si bayi. Nah, setelah itu bayi itu akan mengeluarkan air liur ya. Jadi air liur yang keluar dari bayi itu tidak perlu kita bersihkan ya. Bau ini yang akan dicium oleh si bayi. Karena pada saat ini bayi juga akan mencium bau air ketuban yang berada di tangannya, itu akan sama dengan bau yang berada di puting susu ibu. Jadi dia akan mencari baunya. Karena itulah pada saat kita mengeringkan memang daerah tangan itu tidak perlu kita bersihkan ya. Kemudian dia sudah dapat nih, sudah mencium, oh ternyata kok ada yang sama dengan bau dari air ketuban kita ya. Kemudian bayi itu akan menggerakkan kakinya. Kaki akan mulai menghentak ya, guna untuk dapat membantu tubuh si bayi bergerak bebas, bermanuver mencari puting susu ibu ya. Biasanya pada proses ini hentakan bayi di perut bagian rahim, dia akan mulai menendang-nendang ya. Dan itu akan membantu juga dalam proses pengeluaran dari ari-ari. Jadi tidak perlu khawatir pada saat IMD itu nanti akan mengganggu kala tiganya dan sebagainya. Ternyata tidak, justru pada saat IMD ini justru akan membantu atau support dari kala tiga. Kemudian menjilati kulit ibunya ya. Pada bakteri yang masuk lewat mulut akan menjadi bakteri yang baik pada pencernaan si bayi. Jadi tidak apa-apa. Kita seperti yang tadi ya, bahwasanya kalau itu akan ada kuman yang akan masuk ke dalam
mulut bayi dan itu akan menciptakan antibodi secara alami ya. Jadi pada proses ini jangan dibiarkan, jangan diambil, aduh menjilat itu kulit ibunya nanti kotor, nanti sakit dan sebagainya. Tidak, kita biarkan karena memang ini adalah fase dari IMD. Ya, dan selanjutnya adalah wow, ya tadi setelah merangkak ke sana ke sini mencari mana yang sesuai aromanya, mana yang bisa dicari, akhirnya bayi itu akan menemukan puting susu ibunya dan bayi akan menyusu untuk pertama kalinya dan proses itu bisa berlangsung selama 1 jam bahkan mungkin lebih ya. Oleh sebab itulah menurut rekomendasi WHO IMD kita setelah bayi mencapai putingnya kita biarkan ya paling enggak proses IMD minimal 1 jam. Oke. Sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Kalau mau menunggu sampai kita siap, kita akan menghabiskan sisa waktu kita hanya untuk menunggu. Setuju? Ya, karena itu jangan hanya menunggu, tapi yuk kita jalan ya. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya untuk menunggu sampai kita siap. Karena kalau kita menunggu kita siap, kita tidak akan sampai siap-siap. Kemudian orang bijak belajar ketika mereka bisa ya, tapi orang bodoh belajar karena terpaksa. Jadi harapan saya di sini nggak ada yang belajar karena terpaksa ya, tapi karena memang kita butuh dan karena memang kita adalah orang-orang yang bijak. Oke, sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya sudah mengikuti perkuliahan dengan sangat luar biasa hari ini. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.